Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fauzan dengan NPP 15 2024 072. Di sini saya akan mengerjakan dari mana tugas untuk yang melakukan audit keamanan sistem operasi pada sebuah server di OpenWRT yang berfungsi sebagai IoT Smart Room Monitoring System. Audit difokuskan kepada akses SSH user system, login gagal, port terbuka, service aktif, serta dokumentasi log keamanan. Oke, langsung aja kita mulai dari pertama yaitu hmm, akan instalasi SSH-nya. Oke, kita akan coba instalasi SSH-nya dulu terlebih dahulu. Di sini, nah, di sini saya udah di halaman utamanya. Kita ketikkan komen dnf install min y open SSH server, menginstal untuk SSH servernya.
Oke, instalasi SSH servernya sudah selesai. Kita aktifkan dan jalankan SSH-nya dengan cara systemctl enable SSHD. Oke, itu untuk mengaktifkannya. Sekarang kita untuk menjalankannya dengan systemctl start SSHD. Dan oke, SSH udah aktif juga udah berjalan gitu. Kita akan cek statusnya dengan cara systemctl status SSHD. Nah, aktif and running. Oke, enable juga aktif and running. Oke, kita akan amankan konfigurasi SSH-nya. Oke, kita N aja. Ya, N, kita N. Nah, kita akan edit file konfigurasinya nano slash etc slash ssh slash sshd config. Nah, di sini kita akan ubah permission login root itu jadi no. Alasannya kenapa nanti saya jelaskan. Permission login. Nah, ini udah no ya, ini udah di no. Terus password authentication itu jadi yes. Password authentication itu jadi yes. Oke, sudah kita ubah. Sebelumnya saya udah mengubahnya X. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita restart dulu sistem ctl restart SSHD. Oke, udah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang analisa mahasiswa ya. Nah, dimana mengapa sih tadi ya login root via SSH itu berbahaya? Jawabannya, login root memberikan akses penuh ke sistem tanpa batas ya. Jika akun root berhasil diambil alih melalui brute force ya atau serangan berulang dan banyak ya atau credential leak, penyerangan dapat menghapus data, mengubah konfigurasi, terus juga menanam backdoor di dalam sistemnya gitu ya. Dengan menonaktifkan root login tadi jadi no ya, penyerangan harus menembus user biasa terlebih dahulu sehingga resiko itu sedikit berkurang gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 2-nya, apa resiko jika SSH tidak dikonfigurasi? Ya, yang pertama itu rentan brute force tentu ya, akan ada serangan terus-menerus. Yang kedua itu akses oleh user itu tidak sah gitu ya. Ketiga itu tidak ada pembatasan percobaan login. Jadi bisa dicobakan login terus berulang kali yang itu dipakai dari brute force. Nah, keempat itu server bisa diambil alih dari jaringan lokal maupun internetnya. Begitu. Kita lanjut ke audit user system ya. Nah, kita lanjut ke audit user system. Nah, di sini kita menggunakan perintah cat slash etc slash password. Salah, sorry. Etes password. Nah, ya di sini ada list user guys, ada Siva, Rasya, dosen-dosen segala macam, asisten, mahasiswa dan segala macam. Kita akan menampilkan user yang ID-nya UID-nya itu di atas 1000 dengan cara awk min f titik 2 kutip $3 lebih besar sama dengan 1000 ya, print 1 2 salah 3 7 slash etc slash password. Bentar, kenapa ini belum? Coba kita ulang lagi. AWK min 1000 print
$1, $3, $7, etc/password. Udah benar ya? Apa nunggu dulu? Oke, kita coba tunggu. Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak keluar? Biasanya langsung keluar. Oke, kita coba aja grab min slash bin slash bus slash atau bin sh slash password. Nah, ini user-user yang memiliki daripada Binbase. Binbase itu dia bisa menjalankan terminal gitu ya. Binbase itu dia bisa mengeksekusi shell gitu. Ini user yang memiliki Binbase. Yang tadi belum bisa juga. Kenapa ini? awk min f dollars atas slash password 723 print lebih dari segini 3 min f. Oke, yang nampilkan UID lebih dari 1000 itu belum muncul. Kita langsung aja jawab ke analisa mahasiswa di mana apakah semua user tersebut dikenal? Ya, tidak selalu sebenarnya. Cuman itu yang saya buat itu dikenal semua gitu ya. Karena UID-nya itu di atas 1000 itu bisa dibuat secara manual atau ditinggalkan oleh aplikasi tertentu. Jika user tersebut tidak sesuai fungsi server IoT, maka berpotensi menjadi backdoor. Namun pada kasus yang saya ini, semua usernya dikenal karena itu semua user yang saya buat itu. Apakah user IoT harus mempunyai shell login? Tidak. User untuk service IoT idealnya tidak memiliki shell login atau binbase-nya, tapi menggunakan sbin atau no login gitu ya. Slash sbin slash no login. Shell login membuka peluang dieksploitasi interaktif kalau misalnya si server IoT itu, service IoT itu memiliki apa namanya itu? Shell login. Oke, gitu. Kita langsung masuk ke nomor 3 yaitu simulasi dan analisis login gagal. Ya. Dimana di sini akan mendeteksi ya indikasi brute force attack dengan cara kita lihat dulu lihat log keamanannya cat slash var slash log slash secure. Oke, daun bla 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 segini. Ini log dia. Terus filter dimana kita mengetikkan grep filed password slash var slash log
/secure. Oke, hitung jumlah login gagal dengan cara grep pilot password var log secure atau wc min l 0 tuh 0 ya, yang login password gagalnya itu ada 0 karena tidak ada percobaan brute force gitu. Untuk identifikasi IP penyerang dengan cara grep ya, yang tadi pun ini kenapa nggak ada yang percobaan password gagal ya, itu nggak ada karena emang 0 gitu, sedangkan ini menghitung ya, jadi itu hasilnya 0 gitu. Grep pilot password var log secure wk print nf3 short unique min c short lagi min nf. Nah, ini karena tidak ada IP penyerang itu, jadi maka tidak ada yang muncul. Nah, analisa mahasiswa, kita akan coba ya dengan percobaan login gagalnya untuk mengetes dengan cara kita ini dulu, kita coba SSH root gitu ya, root IP-nya dulu, kita cek dulu IP A gitu. IP-nya 127.0.0.1. Kita akan coba percobaan untuk login gagal ya dengan cara SSH root at 127.0.0.1. Passwordnya kita salahin 1 2 3. Nah, permission denied itu karena tadi udah disetting yang apa no gitu ya sama yes itu. Ini menjadikan kalau 3 kali gagal itu ada bisa ini close gitu ya. Nah, kita coba cek lagi. Kita ini masih nggak bisa, tapi yang coba kita cek yang kayak file password file masih 0. Kenapa ya? Bentar. Ini kan berjalannya di root ya. Coba kalau kita pakai user, coba user. Cat /etc/password. Kita pakai yang rahasia coba ya. SSH rahasia at 127.0.0.1. Kita coba lagi, masih 0. Oh, berarti IP-nya coba kita root ya, kita ke root tapi IP A hostname min l. Coba yang Pavlog secure coba ya. Nggak ada Pavlog secure.
Oke, kita lanjut aja. Untuk apakah pertanyaan di mana IP yang mana yang paling sering gagal itu tidak ada. Tindakan keamanan apa yang harus dilakukan? Tindakan keamanan apa yang harus dilakukan itu yang pertama ya, kita mengizinkan mengaktifkan file to ban gitu ya. Kalau yang sering gagal itu langsung di ban. Kedua itu membatasi IP SSH. Yang ketiga itu mengganti port SSH. Yang keempat itu bisa menggunakan SSH key gitu. Oke. Selanjutnya kita cek port yang terbuka gitu ya, memastikan hanya port yang diperlukan saja yang terbuka. Jika teman-teman memperhatikan biasanya MySQL 306 dan Web Server 808. Nah, kita cek port yang terbuka SS min itu LN. Nah, ini port-port yang terbuka ada TCP, UDP tuh dengan portnya ini ya, dengan IP-nya sekian segala macam. Oke. Selanjutnya fokus pada port listen nih, port listen dengan cara SS min tool atau grep listen. Nah, yang listen itu yang terbuka berarti ini ada di port 128, 128 TCP. Ini port yang terbuka. Nah, port yang terbuka itu ada TCP 128 sama 128. Apakah semua orang dibutuhkan untuk IoT gateway? Apakah semuanya dibutuhkan untuk IoT gateway? Tidak seharusnya ini. Karena dia TCP yang terbuka ini bukan SSH gitu. Oke, kita lanjut. Cek service aktif ya. Caranya dengan cara sistem ctl list units type sama dengan service state running. Nah, ini kita cek service tertentu ya. Login file. Oke. Kita masuk lagi ke sistem ctl status Bluetooth. Nah, enable dia ya, Bluetooth enable. Bluetooth service berarti enable. Ya, kita cek lagi status lainnya dengan cara cek status CAPS. CAPS. Nah, ini CAPS itu tidak ada, tidak terdeteksi, berarti tidak ada gitu. Service apa yang tidak relevan untuk server IoT? Yang tidak relevan untuk server IoT itu service audit sistem sel jurnal ini saya rasa itu real count semua ya. Dampak keamanan jika service tidak diperlukan dibiarkan aktif mungkin ya. Sistem apa namanya tuh yang tidak diperlukan itu aktif ya. Itu berpotensi exploit service. Yang kedua konsumsi resource. Yang ketiga membuka port tambahan gitu. Nah, untuk pertanyaan yang sebelumnya itu belum terjawab ya. Ini port apa saja yang terbuka udah tadi. Apakah semua dibutuhkan di port gateway itu tidak? Udah. Simpan hasil log manual ya. Kita akan simpan log hasil manual. Buat dulu lognya touch audit keamanan.log. Selanjutnya simpan audit hasil log ya, simpan audit hasil log di itu dengan awk -f $3 lebih besar dari 1000 print dalam 1 2 3 7 /etc/passwd audit keamanan log. Nah, ini terus simpan hasil loginnya dengan cara grep
valid password /var /log /secure, dimana ke audit keamanan log. Oke, terus simpan port terbuka juga di tool dengan ke audit log juga, audit keamanan.log. Selanjutnya simpan service aktif ke audit juga, systemctl please units type service at running audit keamanan.log. Terakhir kita cat audit keamanan.log. Nah, ya udah ada hasil dari ini, yang kita masukkan. Pertama itu ada user yang lebih dari 1000 tuh ya, user lebih dari 1000. Terus yang kedua itu kita menyimpan yang gagal ya, itu tidak ada yang gagal. Kalau tidak ada yang gagal berarti tidak ada. Yang ketiga itu kita simpan port yang terbuka nih, port yang terbuka yang listen. Terus kelima itu kita menghasilkan service aktif, ini service yang aktif. Terakhir itu udah gitu ya. Nah, oke. Kita akan coba data user, login gagal, port terbuka, server aktif. Oke, udah semua ya ini tadi. Tugas menyimpan data sensor suhu kelembapan.